Baik, sekarang kita bakal masuk ke bagian Chobun ya. Chobun itu rata-rata pada takut semua. Padahal menurut Sensei nih ya, mohon maaf nih ya, soalnya itu sebenarnya gampang. Kenapa? Jawaban itu ada di per paragraf. Oke? Nah, sekarang kita bakal bahas dulu kira-kira permasalahan di mana. Selalu ya teman-teman ya, biasanya berusaha untuk baca semuanya. Kenapa? Karena kalian tuh merasa cemas kalau gue nggak baca dari atas sampai bawah, takutnya gue nggak bisa ketemu jawaban. Padahal nggak perlu baca semuanya, sama itu juga membuang waktu kalian sebenarnya. Kedua, wakaranai kotoba de tomate mae no nai o wasure chau, yang berarti kalian kalau misalkan nih ketemu kotoba atau kanji kalian nggak tahu ya, kaliannya bengong, habis itu kalian lupa nih, tadi lagi ngomong topik apa, baca ulang lagi dari awal. Itu pun juga buang waktu, nggak boleh teman-teman ya. Nah jadinya bagaimana? Sebenarnya soal bagian Chobun itu adalah soal yang gampang. Saya kasih tau dulu ya pola sama tipsnya ya. Pola pertama ya, jawabannya itu sebenarnya atau soalnya itu sebenarnya udah berurutan dari atas ke bawah. Jadi kan nggak perlu baca menurut dari bawah, menurut dari tengah ke atas, tuh nggak ada teman-teman, pasti dari atas turun ke bawah. Oke? Sama meskipun yaitu Chobun, sebenarnya yang kalian kerjakan itu adalah soal itu per paragraf, yang berarti sebenarnya itu kayak tambun tapi lebih pendek. Oke? Sama ya, di sini juga ada ya Achikochio Sagasanai ya, kalian nggak perlu lihat atas bawah, pasti berurutan dari atas ke bawah ya. Sama terakhir itu adalah kalau misalkan ada foto kalian nggak tahu lah, contoh lah, bagian-bagian nggak ngerti, pokoknya buang dulu aja, di skip dulu aja. Nanti biasanya itu ada penjelasan di sebelah kanannya. Hai, kalau gitu tanpa tunggu lama kita langsung kerjakan soalnya ya. Kita lihat dari jauh dulu. Senshou watashi ga itta restoran wa dono yona restoran ka. Hai, berarti hintonya ada di sini teman-teman ya. Hinto pertama itu adalah dia pergi ke restoran si penulisnya ya. Terus ada dono yona. Dono yona itu artinya adalah restorannya seperti apa. Oke, kalau udah paham, langsung lompat ke bagian teks di sini ya. Nah, rata-rata pasti pada baca semuanya kan. Yang nggak perlu ya. Ingat topiknya itu adalah ita restoran. Berarti kita bacanya di mana? Yes, kita bacanya bisa dari mana nih? Coba. Betul ya, yang pasti bagian pertama ya, kedua sama ketiga dibuang ya. Kenapa dibuang? Karena soalnya itu berurutan. Pasti dari paragraf pertama turun ke bawah, oke? Terus kan juga bisa lihat sendiri bahwa ada tulisan restorannya juga, tempatnya seperti apa tuh ada tulisannya kalau kalian bisa baca sekilas. Kita langsung baca ya teman-teman ya sama-sama. Senshou ya, ada senshou tadi ya. Jika ni kaita toki, ryoshin ga kinjo ni atarashiku dekita sakana ryori no restoran ni surete itte kureta. Oke, berarti minggu lalu ketika pulang ke rumahnya ya, pulang kampung lah ya, ada nih toko ikan yang ada di dekat sama rumahnya mungkin ya. Habis itu diajaklah sama orang tuanya. Ryoshin wa mo nankai ka ita no da soda. Berarti si orang tuanya udah pergi berkali-kali, gak penting anjir buang. Kenapa? Ingat soalnya itu adalah mengenai toko yang seperti apa ya. Pertama kita udah dapat hintonya itu adalah yes ya, restoran ikan ya. Oke. Menu ni wa yoku shirareta sakana no tsukata ryori wa hotondo naku. Oke, berarti apa? Shirareta sakana wa nai ya. Rata-rata nggak ada katanya ya. Kita koto no nai sakana no ryori ga narande ita. Hai, kita koto ga nai sakana. Berarti ikan-ikan yang nggak pernah kita dengar atau jarang kita dengar ya. Iro-iro na ryori o tabeta ga dore mo oishikatta. Dia coba nih makan-makan apapun, semuanya enak. Oke. Ryoshin wa kono mise de wa nihon de imamade ippanteki ni urarete inakatta shurei no sakana o atsukatte iru no dato oshiete kureta. Berarti kata orang tuanya apa? Betul ya. Di restoran ini dia itu menggunakan nih ya, jenis-jenis ikan yang jarang dijual secara umum. Oke. Saking sono yona sakana wa mirio sakana to yobare kanshi o motsu hito ga fuete iru soda. Nah, untuk ikan-ikan yang jarang dijual atau ikan-ikan unik tersebut itu sebutannya adalah ini, mirio sakana ya, mirio gyo mungkin ya, bebas kan mau ngomongnya apa. Yang pasti kalau bisa nggak tahu artinya ini, ingat aja ada kanji ini. Cuma penjelasan itu ada di sebelumnya, oke? Yos, kalau gitu sekarang kita langsung masuk aja. Intinya apa? Yang pertama ya, kita lihat ya, bahwa tidak ya atau hampir tidak menggunakan ikan-ikan pada umumnya, tapi mereka itu di restorannya menggunakan ikan-ikan yang jarang banget kita dengar namanya. Satu. Kedua, kita bisa dapat apa lagi? Kedua itu adalah ikan-ikan tersebut ya, toko yang menghidangkan masakan tersebut itu menggunakan ikan-ikan yang jarang banget dijual secara umum. Oke, kita udah dapat dua. Langsung masuk ke bagian pilihan jawaban. Kita baca ya. Futsu no sakana o tsukata ryori mo mezurashi, sakana o tsukata ryori mo oi. Futsu no sakana o tsukata ryori mo mezurashi, sakana o tsukata ryori mo oi. Berarti sama-sama
banyak ya teman-teman ya. Nih, sama-sama ya, mo ya, ada soalnya ya. Gimana menurut kalian? Salah. Kenapa ya futsu no sakananya itu katanya apa nih? Hotondo nai, berarti salah ya. Nomor 2, futsu no sakana no tsukata ryori ga totemo oku, udah pasti salah ya. Kenapa? Karena futsu no sakana wa hotondo nai. Berarti nomor 3 ya. Futsu no sakana o tsukata ryori ga totemo sukunai. Oke. Mezurashi sakana o tsukata ryori ga oi. Oke, udah pasti jawaban adalah nomor 3. Buat jaga-jaga baca nomor 4. Mezurashi sakana o tsukata ryori sukanai. Kore wa batsu ya. Jawaban tepat itu adalah nomor 3. Oke. Nah, berarti teman-teman jawaban yang tepat adalah nomor berapa? Nomor 3 ya. Lihat ya sendiri ya. Nih, yoku shirareta sakana itu artinya adalah futsu ya. Ryori wa hotondo nai. Dari sini ryori ga sukunai. Oke. Terus habis itu kita hotonai itu sama dengan mezurashi. Habis itu ryori ga narande ita. Berarti kan banyak teman-teman ya. Kayak oi. Jawabannya adalah nomor 3. Lanjut lagi yang berikutnya nomor 34. Kita baca dari jauh. Setsume shite kureta to aru ga setsume no nayo to shite ateru no wa doreka. Oke, di sini hintonya ada di betul ada 2 ya. Satu itu adalah sudah di garis bawah. Berarti kalau kita masuk ke bagian teks tinggal cari yang ada garis bawahnya doang. Bagus. Terus habis itu juga ada setsume no nayo to shite ateru. Berarti kita diminta untuk cari yang benar ya. Oke. Berarti kita langsung cari di mana yang di garis bawah. Dibaca. Yes ya, berarti kita tinggal baca bagaimana bagian ininya aja. Bagian ini kan sudah dibaca, ini nanti aja bacanya ya. Oke? Nah, kalau kita baca sama-sama. Shokuji no ato, tenchou ga teburu ni kite, iro-iro setsume shite kureta. Oke, ada penjelasan. Berarti penjelasannya di mana? Di sebelahnya ya. Nihon de wa sakana ga toreru ryou ga heri tsuzukete ite. Oke, berarti untuk jumlah ikan yang bisa diambil itu, jumlah itu semakin menurun. Oi toki no hamunika ni nateiru. Berarti ketika banyak pun itu pun juga cuma kurang dari setengahnya doang. Oke, berarti sedikit ya untuk ambil ikan ya, paham. Ini dapat 1 ya, 1. Nihon ga yoku tabete iru sakana wa 80 shurei gurai da ga, jitsu wa Nihon no chikaku no umi de wa 3000 shurei ijou no sakana ga toreru ya. Biasanya jumlah jenis ikan yang kita makan itu adalah 80 gurai ya. Tapi sebenarnya untuk jenis ikan di Jepang yang bisa diambil itu ada 3000. Oke, dapat ya informasi kedua. Sokode, nah sokode itu penting ya. Ini biasanya untuk menjelaskan sebuah solusi ya. Sokode, mirio sakana o taberu hito o fuyasou to iu ugoki ga hirogatte kita. Nah, berarti di sanalah di mana mereka berusaha untuk meningkatkan apa? Meningkatkan jumlah orang yang memakan ikan-ikan yang jarang banget kita kenal. Oke, taberu hito ga fuereba, kalau misalkan orang yang makan ikan tersebut semakin meningkat, imamade shouhin toshite no kachi ga nakata sakana ga ureru you ni naru node. Berarti sampai sekarang kan tuh ada nih jenis-jenis ikan yang jarang banget dijual atau jarang banget dimakan ya. Itu nanti nilainya value itu malah akan membaik karena kan bakal dijual teman-teman ya. Terus ada gyogyo, gyogyo itu artinya adalah sakana o toru shigoto ya. O oen suru koto ni naru no da. Berarti kita membantu untuk pekerjaan orang-orang yang mengambil ikan tersebut ya. Intinya apa teman-teman ya? Coba dibaca. Satu adalah jumlah ikan itu semakin sedikit, dapat ya. Terus kedua itu adalah yes ya. Mereka itu pengen meningkatkan ya jumlah orang yang mau memakan hidangan ikan yang jarang banget kita lihat atau kita dengar. Oke? Nah, yang berarti teman-teman ya, kita bisa langsung baca bagian pilihan jawaban ya. Kita baca sama-sama. Nihon de toreru sakana no ryou ga hetta koto de. Oke, bagus ya. Sakana no ryou ga hetta sama. Mirio sakana o taberu hito o fuyasu. Ya, ugoki ga susunda. Mungkin betul atau salah? Betul teman-teman ya. Ada dua-duanya ya. 1 sama si 2 ya. Oke, jelas ya. Terus kita baca lagi nomor 2. Nihon de wa takusan no shurei no sakana ga toreru ga. Oke, betul ya, baik banget di sini bisa diambil. Nihonjin no taberu sakana no shurei wa hette iru. Kore wa tatsu ya. Jadi bukan jenis yang menurun tapi adalah jumlah ikan yang diambil yang menurun. Jebakan ya, nomor 2. Lanjut nomor 3. Mirio sakana o taberu hito ga fueru to. Berarti kalau jumlah orang yang memakan makanan ikan yang jarang kita dengar, mirio sakana igai no sakana ga urenaku naru. Berarti ikan-ikan pada umumnya itu jadinya nggak bisa terjual. Korewa batsu, nggak ada tulisannya. Terakhir nomor 4 ya. Imamade to onaji shurei no sakana o tabe suzukiru koto ga. Berarti kalau misalkan kita terus makan makanan ikan yang biasa kita makan,
Sakana wo toru shigoto o ouen suru koto ni naru. Kore wa batsu. Kenapa batsu? Yes ya. Sakana wo toru shigoto ini yang buat kita bantu mereka itu bukan makanan yang sering kita makan sehari-hari, tapi justru adalah mirio teman-teman ya. Mirio sakana ya, yang jarang banget dipakai justru. Makanya itu di sini jawaban tepat adalah nomor 1 ya. Caranya teman-teman kalau kalian cemas biasakan pakai cara sensei ya. Ini saya sudah kasih warna biru juga biar gampang ya. Nih ada toreru ryo ga heru. Sama nggak? Nih toreru sakana no ryo ga heta. Sama, oke dapat. Terus mirio sakana o taberu hito o fuyasu ugoki ga susunda. Oke di sini ya. Mirio sakana o taberu hito o fuyaso toいう動きが広がってきた. Berarti sama juga. Makanya coba adalah nomor 1. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Hai, berikutnya lanjut soal berikutnya. Ryoshin ga watashi o restoran ni surete itta no wa naze ka. Berarti ini ada di sini ya. Kenapa si orang tuanya itu membawa si penulis tersebut ke restoran tersebut ya? Oke. Nah, kalau ada naze berarti biasanya pilihan jawabannya itu ada kara, no des, no dearu ya. Langsung aja kita baca bagian pilihan jawabannya. Nah, tadi kita udah baca paragraf mana aja? Betul ya. 2 paragraf sampai sini udah kita baca. Kita baca paragraf yang belum kita baca, berarti paragraf berikutnya ya. Nih, sama kalau kalian baca ya, di sini ada tulisan nih, watashi o sasota. Watashi o sasota berarti adalah mengundang saya. Makanya paling penting dalam doka itu adalah kalian biasakan untuk baca kata kerjanya sama titik ya. Sebelum titik dan setelah titik itu sangat penting banget. Oke? Nah, kita baca sama-sama teman-teman ya. Kan kita udah membesarkan ya. Untuk bagian sini ada poin yang perlu kita baca. Hai, mirio sakana no koto shiranai hito wa oi. Berarti banyak banget nih ya orang-orang yang nggak tahu nih mengenai ikan-ikan yang jarang dipakai. Sorede, nah berarti solusinya gimana nih ya? Kono mise de wa mirio sakana no oishi saya. Oke, berarti mengenai enaknya makanan-makanan ikan yang jarang kita dengar. Taberu koto no imi o shitte morau koto ga juyo. Berarti penting untuk bisa mengetahui nih mengenai arti sama enaknya makanan tersebut ya. Watashi mo naruhodo to omotashi. Saya pun juga mikirnya oh iya juga ya. Jitsu wa ryoshin mo onaji you ni kanjite watashi o sasotarashii. Berarti orang tuanya pun juga sama mengenai ini ya. Shitte morau koto ya. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke bagian pilihan jawabannya. Nah, berarti teman-teman ya di sini bagian pentingnya udah saya kasih garis ya teman-teman ya. Shitte morau koto ga juyo ya. Oke, kalau gitu kita baca nomor 1 ya. Mirio sakana no oishi saya taberu koto no imi o. Oke, sampai sini bagus banget teman-teman ya, sama persis di sini ya. Watashi ni mo shitte hoshikatta kara. Berarti dia berharap supaya saya pun juga tahu ya. Betul atau salah? Betul teman-teman ya, karena si orang tuanya pun juga ingin merasakan hal tersebut, yaitu mengetahui bahwa makanan yang mirio sakana ini sangatlah enak juga loh, oke? Nah, bagi teman-teman khawatir kasih saran aku nggak apa-apa, kita baca nomor 2 ya. Mirio sakana o tabe nagara watashi kara mirio sakana ni tsuite no hanashi o kikitakatta kara. Berarti sembari si penulis itu memakan ikan tersebut, si orang tua itu pengen ngobrol mengenai hal tersebut ya. Sedangkan di sini itu enggak ya teman-teman ya. Ya, alasan itu adalah yang di sini ya. Makanya nomor 2 batsu. Nomor 3, mirio sakana igai ni mo oishi sakana ga takusan aru to watashi ni oshietakatta kara. Kore wa batsu pasti. Kenapa? Ya. Mirio sakana iga itu kan artinya adalah ikan-ikan yang normal ya, ikan-ikan yang sering kita dengar lah ya. Itu pengennya si orang tua adalah supaya pengen ngajarin kita ya, nggak perlu ngajarin kan itu ikan-ikan pada umumnya guys ya, nggak mungkin. Nomor 4, watashi ga mirio sakana ni kanshi o motte iru koto o shitte ita kara. Berarti orang tua itu ngajak kita karena dia tahu bahwa kita tuh punya ketertarikan dengan ikan-ikan tersebut. Ini pun juga salah. Kenapa? Karena kan justru dia baru pergi ke restoran tersebut, baru tahu loh ternyata ada ikan-ikan tersebut kan ya. Nah, berarti jawaban tepat itu adalah nomor 1 teman-teman ya. Jelas ya? Baik, sekarang kita lanjut bagian terakhir ya. Watashi wa kore kara dou shiyou to omotte iru ka. Oke, berarti gampang ya. Kore kara si penulis ngapain? Berarti ada suru, shite miru dan lainnya ya. Sama kalau soal terakhir jawabannya dari bagian paragraf terakhir. Ingat dan hafal mati itu ya. Berarti kalau kita masuk bagian teks, kita baca bagian mana? Betul, langsung baca bagian paling bawahnya. Jangan baca lagi bagian atas-atasnya, itu buang waktu. Oke? Nah, sekarang kita baca sama-sama ya.
Kono hanashi o kita to watashi wa jibun demo kaitai to omotte. Oke, berarti setelah didengar itu, Kadato ya pengen beli katanya ya. Kinjo no supa o mite mi. Taga, dia coba untuk melihat nih ya supermarket dekat rumahnya. Mirio sakana wa uteina kata, tapi ternyata nggak dijual. Restoran no tencho wa saikin wa mirio sakana o kanzume nado ni shita mono ga interneto de kaeru to ite-ita. Nah, kata si pemilik restorannya, katanya untuk si mirio sakana itu sekarang udah dijual online. Dengan versi apa? Versinya itu adalah makanan kaleng ya, kanzume. Kalau nggak tahu di sini, kang aja bacanya ya, kan kalian buang sampah kaleng karena di Jepang ya. Sekaku kyomi o motta no dakara doyu mono ga kaeru no ka shirabete miyou to omou. Oke, berarti kore kara watashi wa nani shimasu ka? Shirabemasu. Nani o shirabemasu ka? Kono miri o sakana o kaeru koto desu ne. Hai, kalau gitu langsung aja ya kita dapat bagian sininya. Oke, langsung masuk ke bagian si opsi jawabannya ya. Nomor 1, jibun no ie no kinjo ni mo miri o sakana no ryori o atsukau restoran ga nai ka shirabete miyou. Kore wa batsu. Ada yang tahu kenapa salah nggak? Ya si ada ngomongin mengenai restoran yang ngejualin ikan-ikan yang jarang dijual ya. Justru kan dia carinya di supake, di internet ya. Makanya nomor 1 tuh salah. Meskipun ada shirabete miyou. Sama ya. Ini jebakan teman-teman, harus baca baik-baik ya. Nomor 2, jibun no ie no kinjo no supa de. Oke, sampai sini ya. Miri o sakana o ute inai ka mite miyou. Nah, sampai sini lumayan betul ya. Kenapa? Karena dia bilang dia pengen ngecek nih, apakah ada jual ikan-ikan tersebut di dekat super rumahnya. Nah, itu betul, tapi ada penjelasannya lagi di sini ya. Nih, bahwa dia itu pengen cek juga di internet ya. Makanya nomor 2 itu sebenarnya 50-50, kasih sangkaku aja. Nomor 3, jibun demo kau koto ga dekiru miri o sakana o interneto de sagashite miyou. Kore wa atteru ya. Nomor 2, nomor 3 sebenarnya sama-sama ada di teks, tapi yang yang paling pengen disampaikan itu adalah ini ya, shiraberu koto ya. Berarti di sini. Oke, bisa cek di internet karena kata si tenjunya itu betul ya, ada di internet dan juga bisa dibeli. Oke. Lanjut terakhir nomor 4. Interneto de kaeru miri o sakana ni doyu mono ga aru no ka tencho ni kiite miyou. Kore wa batsu, nggak ada tulisannya ya. Nggak ada tulisan mengenai sebenarnya ikan-ikan jenis apa sih yang dijual. Nanti gue tanya deh ke tenchonya, nggak ada tulisannya ya. Ya berarti untuk soal di sini jawaban tepat itu adalah nomor berapa teman-teman? Yes, nomor 3 ya. Jelas ya, sama ya. Kaitai nakau koto ga. Oke, terus sama interneto de sagashite miru. Hai, interneto shirabete miru. Udah deh dapet 3-3-nya kan ya. Hai, kalau gitu kita lanjut ke bagian goten apu hyogen, kita belajar ya. Nah, misalkan soalnya itu adalah mengenai ita restoran dono yona restoran ka. Ingat ya, soal pertama ada di jawaban di paragraf pertama juga. Berarti kita bisa lihat di sini ya. Nih, bumponya ada di warna B, berarti bukan ikan-ikan yang sering dipakai, tapi adalah ikan-ikan yang jarang dipakai. Oke, kan dono yona betul ya. Terus ada ipan tekini. Ipan tekini itu artinya adalah secara umum ya. Berarti lawannya si mizurashi. Oke. Terus lanjut lagi ya. Berikutnya kita lanjut ke sini. Setsume shite kureta ato, ada garis bawah. Oke, ada garis bawah. Berarti kita baca paragrafnya, kemungkinan paragraf ini. Setsume no nayo to shite ateru no wa doreka. Berarti kan kita harus tahu dulu dong ya, setsume shite kureta. Oh, dijelasin sama si Tencho. Penjelasannya apa? Berarti ada di bagian setelahnya. Kita bisa baca bagian sini. Contoh, misalkan ada nateiru, itu artinya adalah perubahan. Sama kalau ada sokure, ini bagus banget ya. Kalau ada sokure itu biasa menyampaikan mengenai solusinya itu apa yang dilakukan. Sama juga ada hirogate kita, berarti membesar, meluas, berarti ada perubahan juga ya. Sama bagian terakhir kan ada nih noda. Noda itu biasa adalah nodes, berarti untuk menjelaskan suatu hal yang penting menurut dia ya, menguatkan pendapat dari si penulis ya. Terus terakhir ya, terus berikutnya ya juga ada watashi o restoran ni surete ita no wa nazeka. Kalau ada naze biasanya ada apa? Yes ya, biasanya ada kara, ada des, dan di sini juga ada sorede ya. Sorede itu artinya adalah alasan juga teman-teman ya. Sama ada watashi o sasota, ini kan sama dengan surete iku, kotomanya sama persis. Berarti jawabannya ada di paragraf ini ya. Terakhir ya, nomor 4 ya. Watashi wa kore kara doushiyo ya. Kore kara berarti kan kita atau kan, berarti setelah itu ngapain baru kita baca ya. Kini ada di mana aja? Misalkan adalah shirabete miyou to omou dare desu ka? Hai, berarti si penulisnya watashi kan teman-teman ya. Berarti di sini jawabannya ya. Oke?